Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1130. Hari ini Ciputra dan Farel lagi-lagi mengunjungi Dusun Darmadi. Ketika datang, Ciputra tidak membawa apapun karena tidak ada satupun barang mereka yang bisa menarik perhatian Wira. Namun, Ciputra justru selalu membawa barang pulang dari cemilan sampai barang yang terbuat dari kristal. Putra mahkota kerajaan Nuala dan Wira pun terlihat begitu dekat. Layaknya saudara kandung, Ciputra berkata, "Wira, gelas kristal yang kamu kasih waktu itu benar-benar bagus, kasih aku satu lagi dong." Ketika mendengar perkataan kakaknya yang tidak tahu malu ini, Farel sungguh kehabisan kata-kata. Dia menegur, "Kak, kamu terus meminta barang dari Wira. Kalau terus seperti ini, takutnya Wira akan jatuh miskin dibuatmu." Ciputra segera menimpali, "Hais, kamu ini berada di pihak siapa? Kamu adikku, tapi malah membela orang lain. Wira saja nggak bilang apa-apa. Kamu bukan istrinya. Kenapa malah ikut campur?" Ucapan ini seketika membuat wajah Farel memerah. Wira yang mendengarnya pun merasa sungguh tidak berdaya. Selama beberapa bulan ini, Ciputra terus melontarkan kalimat seperti itu. Siapapun pasti memahami niatnya, begitu juga dengan Dewina dan Dian. Hanya saja, kedua wanita ini tidak mengatakan apapun. Lagi pula, yang berhak membuat keputusan hanya Wira dan Wulan. Mereka tidak akan berani ikut campur. Farel benar putra mahkota. Gelas kristalnya nggak bisa diberikan kepadamu lagi, ujar Wulan yang tersenyum. Setiap kali Wulan yang selalu membalas ucapan Ciputra, Wira tidak pernah merespon pembicaraan seperti ini. Sebenarnya, wanita sangat memahami sejak awal. Wulan sudah tahu bahwa Farel memiliki perasaan kepada Wira. Wira mungkin tidak menyukainya, tetapi Farel seringkali membantu mereka. Bisa dibilang mereka telah berbagi suka dan duka sehingga Wulan tidak akan menentang. "Hais, Wulan, kamu pelit sekali," goda Ciputra yang merasa senang. "Putra mahkota, kamu sudah mengambil banyak barang dari kami. Nggak boleh serakah loh. Apalagi Farel sudah bersuara, kita harus mendengarkannya," sahut Wulan. Ciputra pun berpura-pura kesal saat berucap, "Hais. Sia-sia aku menyayangi adikku ini, aku rasa kalian akan menjadi keluarga sebentar lagi." "Farel memang sudah menjadi keluarga kami," balas Wulan sambil tersenyum. Ciputra pun menatap Wulan sambil mengejapkan matanya. Dia tentu memahami maksud ucapan Wulan, hanya saja Wira yang harus mengambil keputusan. Setelah bersenang-senang cukup lama, Ciputra akhirnya membawa Farel pulang. Sementara itu Wira duduk di halaman dan berjemur seperti biasa menikmati hari-hari yang tenang. Saat ini Wulan duduk di sampingnya, dan berucap, "Suamiku, entah sudah berapa kali putra mahkota memberimu sinyal. Masa kamu nggak mengerti?" Dewina dan Dian pun mengangguk mendengarnya. Wira menghela nafas dan membalas, "Tentu saja aku ngerti. Kenapa? Kalian ingin aku menerima Farel?" Wulan segera bertanya balik, "Kenapa enggak? Dewina, Dian, apa pendapat kalian?" Bab 1131. Dewina dan Dian sama-sama tersenyum. Kemudian salah satunya menjawab, "Kami nggak berhak ikut campur dalam masalah ini. Kalian saja yang membuat keputusan." Wira segera berkata, "Kenapa begitu? Suami kalian akan menikahi wanita lain, masa kalian diam saja? Kalian enggak menentang?" Kedua wanita itu pun tertegun sesaat, sebelum mengangguk dan membalas, "Yang penting dia wanita baik-baik." Wira sungguh tidak bisa berkata-kata. Kalau di masanya, suami istri pasti sudah bertengkar bahkan memilih untuk bercerai. "Pokoknya aku nggak ingin menikahi Farel. Aku sangat berterima kasih padanya, dia sangat baik hati, tapi kalau berhubungan dengan keluarga kerajaan, kehidupan kita nggak akan sesantai sekarang ini. Aku tahu niat keluarga Barus, juga tahu kebaikan dan kekaguman Farel terhadapku. Tapi aku hanya bisa mengecewakannya kali ini." Jelas Wira, dia melakukan semua ini bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi Dusun Darmadi dan ketiga istrinya. Begitu melibatkan diri dengan keluarga kerajaan, kehidupan mereka pasti akan menjadi sangat sibuk. Wira tentu tahu bahwa keluarga Barus memiliki motif lain. Begitu juga dengan Wulan. Namun, Wulan tidak tega mengecewakan Farel. Farel menyukai Wira tetapi tidak bisa bersamanya. "Sudahlah.
Aku punya cara untuk menebus kebaikan Farel. Tapi jangan bahas tentang pernikahan ini lagi, ucap Wirasraya menggeleng lalu kembali berbaring. Wulan dan lainnya tidak bisa mengubah keputusan Wira. Hari-hari terus berlalu, Burma telah menumpang selama 2-3 bulan di rumah Yasir. Hubungan keduanya pun menjadi makin baik, bahkan Burma telah menganggap kediaman ini sebagai rumahnya. Tentu saja biar Burma hanya berakting demi mendapatkan kepercayaan Yasir, dia sampai berpura-pura keluar untuk melaksanakan rencana pembalasan dendamnya. Dia juga meninggalkan kediaman Yasir sampai setengah bulan tetapi akhirnya kembali lagi. Dengan begini, kewaspadaan Yasir terhadapnya makin menurun. Selesai memasak, Burma mau menyajikan makanan dan memanggil, "Kak, makanan sudah matang, ayo kita makan." Beberapa waktu ini Burma yang selalu memasak, karena masakan Yasir benar-benar tidak enak. Selain itu, dia juga mengerti bahwa dirinya bisa memikat Yasir dengan masakannya. Yasir tersenyum lalu duduk di samping meja makan dan memuji. "Wah, keterampilan memasakmu makin hebat saja." Berat badan Yasir sampai bertambah karena ada wanita cantik yang selalu memasak untuknya. Lagi pula, suasana hati yang baik akan meningkatkan selera makan. Apalagi belakangan ini, dunia sangat damai sehingga Yasir bisa terus bersantai. "Tentu saja nggak seperti masakanmu yang nggak enak itu," ejek Burma sambil tersenyum. Sesudah itu dia duduk dan makan. Tiba-tiba Burma baru ucap, "Kak, aku akan pergi dalam beberapa hari lagi. Kali ini aku seharusnya bisa berhasil tapi ada kemungkinan gagal juga." Begitu ucapan itu dilontarkan Yasir pun terkejut. Entah sejak kapan dia menjadi sangat peduli pada Burma, meskipun belum mengetahui identitasnya, perasaannya tanpa sadar tumbuh begitu saja. Apalagi Burma sangat cantik dan Yasir sudah menjomblo begitu lama, wajar jika hatinya tergerak. "Apa kamu bisa membatalkan niatmu ini?" tanya Yasir yang menarik nafas dalam-dalam. Tatapannya dipenuhi kecemasan. Bab 1132. Burma yang mendengarnya seketika tersenyum, dia tahu bahwa dirinya telah berhasil membuat Yasir jatuh cinta padanya. Bagus. Perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Burma menatap Yasir dengan lembut lalu menyahut, "Aku yakin bisa berhasil kali ini. Kalau berhasil aku ingin terus tinggal di sini bersamamu, apa boleh?" Terbersit binar bahagia pada tatapan Burma, dia tampak seperti wanita yang jatuh cinta bahkan agak tersipu. Yasir pun menatapnya dengan tidak rela, sebelumnya Burma juga pernah pergi begitu lama sampai-sampai membuatnya cemas. Sekarang wanita ini ingin pergi lagi. Jujur saja Yasir tidak rela. "Sebenarnya seberapa besar dendammu ini? Apa sudah boleh memberitahuku sekarang?" tanya Yasir dengan buru-buru. Mendengar ini, Burma ingin mengatakan yang sebenarnya. Tetapi sekarang belum saatnya. Dia pun menimpali, "Kalau aku berhasil anggap saja masalah ini sudah berlalu. Kalau enggak, anggap saja aku enggak pernah datang. Jangan tanya lagi, kamu enggak akan sanggup mengusik mereka." Burma tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menunduk dan lanjut makan. Di sisi lain Yasir membuka mulutnya karena ingin berbicara, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Yasir ingin sekali mengatakan dirinya bisa membantu tetapi tidak bisa. Dia menyukai Burma, merasa dirinya sanggup membalaskan dendam wanita ini. Namun dia benar-benar ragu, apakah dia harus memberitahu Burma Ten 8 identitasnya. Selesai makan Burma masuk ke kamar dan berganti pakaian hitam. Juga mengambil pedangnya. Dia berkata, "Kak, aku pergi dulu. Tenang saja, aku pasti kembali." Tanpa memberi Yasir kesempatan untuk berbicara, Burma langsung pergi. Yasir ingin sekali mengejar tetapi dia merasa sangat ragu karena khawatir identitasnya ketahuan. Dia memang menyukai Burma tetapi juga memiliki misi penting di kerajaan Ahola. "Kamu harus kembali ya," suruh Yasir yang mengepalkan tangannya dengan cemas. Dia pun duduk di halaman tanpa tidur sepanjang malam menunggu kepulangan Burma. Dia tidak tahu bahwa Burma sedang duduk di ruang kerja Prabu sembari meminum teh. "Burma, kerja bagus, sepertinya pria ini benar-benar akan takluk kepadamu," puji Prabu yang terus memperhatikan gerak-gerik Burma selama ini. Yasir ini memang hebat, aktingnya benar-benar bagus sampai nggak kelihatan kejanggalan apapun. "Sampai sekarang aku bahkan nggak tahu gimana cara dia menyampaikan pesan," ujar Burma dengan ekspresi kagum.
Pemimpin jaringan mata-mata memang luar biasa. Orang yang bisa dipilih oleh Wira Kekerajaan Ahola tentu bukan orang biasa. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Tanya Prabu sembari menatap Berma. Berma menjawab dengan sopan. 7 hari lagi aku akan kembali dalam keadaan luka-luka, pria itu pasti akan mempercayaiku nanti. Prabu mengangguk dan berucap, iya. Kamu selalu hati-hati dalam melakukan apapun. Kerja bagus. Kemudian Berma meninggalkan ruang kerja dengan hati-hati. Sebenarnya dia merasakan sedikit kesedihan dalam hatinya, meskipun telah bekerja keras dia tetap merasa dilema. Berma sangat tidak menyukai dirinya yang menghalalkan segala cara untuk membantu Prabu. Bab 1133. Tentunya Berma tidak memiliki pilihan lain. Dia sudah bersumpah akan setia terhadap Prabu, jadi tetap harus melakukannya. Yasir telah menunggu semalaman tetapi tidak ada kabar apapun. Kini dia merasa sangat menderita. Lantaran tidak tidur, matanya menjadi sangat merah. Dia benar-benar berharap Berma akan pulang lalu memanggilnya kakak seperti biasa. Mungkin dia akan pulang besok. Gumam Yasir, setelah menarik nafas dalam-dalam, perasaannya sungguh gelisah. Sementara tatapannya penuh penantian. Namun Berma masih tidak pulang pada hari kedua dan ketiga. Yasir merasa sangat putus asa selama beberapa hari ini. Dia sama sekali tidak punya nafsu makan karena terus menunggu wanita itu. Hari keempat, kelima, dan keenam telah berlalu, tetapi Berma masih belum pulang. Kala ini Yasir pun benar-benar panik. Dia merasa sesuatu telah terjadi pada Berma. Dia tidak pernah sepanik ini. Pada hari ketujuh Yasir akhirnya melihat sebuah sosok yang familiar. Pada dini hari sosok itu adalah seorang wanita yang sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Berma langsung melemparkan diri ke pelukan Yasir dan jatuh pingsan. Berma! Seru Yasir yang terkesiap, namun dia merasa jauh lebih lega dari sebelumnya. Dia langsung memeriksa luka Berma lalu merasa sangat senang karena mendapati luka-luka itu tidak fatal. Sesudah mengobati Berma sampai 2 hari, wanita ini akhirnya siuman. Yasir segera bertanya, gimana dik? Apa ada yang sakit? Berma berpura-pura terkejut saat menatap Yasir. Dia membalas, terima kasih banyak kak, aku baik-baik saja. Dari ekspresi Berma terlihat jelas bahwa dia memiliki masalah tetapi tidak ingin mengungkapkannya. Yasir yang melihatnya pun yakin bahwa masalah ini ada hubungannya dengan musuhnya. Sehingga tidak berani bertanya, dia hanya merawat Berma dengan sepenuh hati. Setelah seminggu Berma akhirnya bisa turun dari ranjang. Meskipun begitu, wajahnya tampak sangat murung seolah-olah dunianya telah runtuh. Yasir yang penasaran akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Dik, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu murung sekali? Apa yang terjadi selama beberapa hari ini? Berma menatap Yasir dengan terbengong-bengong sebelum menjawab. Aku gagal. Adikku sudah meninggal. Berma sungguh mendalami perannya. Begitu melontarkan perkataan itu, dia sontak melemparkan diri ke pelukan Yasir dan menangis terseduh-seduh. Yasir pun mengerti mendengarnya. Dia bertanya, bukannya kamu pergi membalas dendam? Aku berbohong. Sebenarnya aku pergi menyelamatkan adikku. Aku takut kamu orang jahat. Jadi nggak berani memberitahumu, tapi ini juga termasuk pembalasan dendam. Bajingan itu mengambil paksa adikku. Jadi aku ingin membunuhnya, tapi aku bukannya hanya gagal membunuhnya, tapi adikku terbunuh karena menyelamatkanku. Aku sudah kehilangan kerabat. Aku sendirian di dunia ini. Berma menangis sesegukan dan histeris. Begitu mendengarnya, segala kecurigaannya terhadap Berma seketika menghilang. Wanita ini sudah menipunya selama ini. Jika tujuan Berma adalah mendekati dirinya, wanita ini tidak perlu berbohong, hanya perlu memenangkan kepercayaannya. Itu sebabnya Yasir yakin bahwa wanita ini bukanlah musuhnya. Dia bahkan telah membulatkan tekad besar yang hampir membuatnya terbunuh di kerajaan Ahola. Dik, beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa musuhmu? Mungkin kami bisa membantumu, ujar Yasir sambil menatap Berma dengan sungguh-sungguh. Bab 1134. Inilah perkataan yang ditunggu-tunggu oleh Berma selama ini. Hari ini dia akhirnya berhasil. Dia berhasil menghilangkan kecurigaan Yasir setelah 3 bulan, benar-benar perjalanan yang sulit. Kalau orang lain yang mengatakan hal seperti ini, mungkin Yasir tidak akan mempercayainya.
Namun akting Berma benar-benar tidak ada lawannya. "Kak, gimana kamu bisa membantuku?" tanya Birma yang berpura-pura bingung. Begitu mendengar pertanyaan ini, Yasid pun tidak berbasa-basi, dia sontak mengulurkan tangannya dan menghancurkan sebuah pilar batu besar. Berma berakting terperanjat. Melihat ini, dia bertanya lagi. "Kak, siapa kamu sebenarnya kamu ini?" Berma sontak mendorong Yasir membuat aktingnya ini terlihat sangat luar biasa. Namun Yasir buru-buru membalas, "Dik, jangan takut, aku punya identitas khusus. Jadi menyembunyikannya selama ini. Beritahu aku dulu masalahmu. Tenang saja, aku nggak akan melukaimu ataupun berbuat jahat." Berma menatapnya dengan waspada, lalu bertanya, "Kamu serius?" "Tentu saja, mana mungkin aku menipumu," sahut Yasir. Berma pun menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, "Oke, aku akan memberitahumu. Namaku Padmi, nama adikku Naya. Adikku diculik oleh Gibran dari keluarga Juwanto. Pria ini hanya bajingan yang kerjaannya cuman bersenang-senang, dia menyukai kecantikan adikku. Jadi menculiknya. Aku sudah berkali-kali berusaha menyelamatkannya, tetapi selalu gagal. Kali ini aku juga gagal, bahkan hampir ditangkap olehnya. Naya berjuang mati-matian, makanya aku berhasil kabur. Kak, kamu serius ingin membantuku?" "Orang yang ingin kubunuh adalah pangeran kerajaan Ahola," jelas Berma dengan penuh semangat. Yasir pun terkesiap mendengarnya. Dia tentu tahu, Gibran adalah pria mesum yang sudah mencelakai banyak wanita. "Rupanya begitu. Memang agak repot. Tapi aku seharusnya bisa membantumu, hanya saja hasilnya nggak secepat itu. Apa kamu bisa menunggu?" balas Yasir. Yasir tahu bahwa kerajaan Ahola tidak akan menyerah atas dunia ini begitu saja. Cepat atau lambat, mereka pasti akan melakukan sesuatu terhadap Wira. Ketika saat itu tiba, Wira juga tidak akan diam begitu saja. Kehancuran keluarga Juwanto hanya masalah waktu. Namun Yasir tidak tahu seberapa lama mereka harus menunggu. Mendengar ini, Berma pun menyahut, "Bisa. Aku bisa menunggu asalkan dendam adikku terbalaskan. Aku bahkan rela kalaupun harus mati." "Hanya saja, Kak, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana caramu membantuku?" tanya Berma. Yasir pun tanpa ragu-ragu. Berma bisa melihat sehingga meneruskan, "Sudahlah, setiap orang punya rahasia sendiri. Karena kamu bersedia membantuku, aku juga nggak peduli dengan identitasmu." Berma tersenyum manis setelah berbicara. Mendengar ini, Yasir akhirnya tidak tahan lagi, dia segera menarik nafas dalam-dalam lalu menimpali, Aku bawahan Tuan Wira sekaligus pemimpin jaringan mata-mata di kerajaan Ahola. Tugasku adalah memantau kerajaan ini." Begitu mendengarnya, Berma sontak berakting terkejut. Dia bertanya, "Apa kamu bawahannya Tuan Wahyudi?" Yasir pun tertegun sebelum bertanya, "Kamu mengenal atasanku?" "Tentu saja, hampir seluruh dunia tahu tentangnya. Pantas saja kamu begitu berwaspada. Ternyata kamu seorang mata-mata," sahut Berma. Bab 1135. "Tenang saja, aku akan anggap gak pernah mendengar masalah ini," kata Berma, sambil menatap Yasir. Hanya saja, Yasir malah jadi ragu-ragu. Dik, aku boleh nggak bersamamu?" Kedua orang ini telah saling menyatakan perasaan tetapi tidak pernah begitu terus terang. Berma hanya mengangguk pelan, "Kak Yasir, aku bersedia bersamamu. Asalkan kamu jangan keberatan denganku saja." Yasir buru-buru menjawab, "Mana mungkin. Nggak mungkin aku begitu. Hanya saja identitasku ini nggak boleh punya siapapun yang dekat denganku. Aku tetap harus menanyakan masalah kita berdua pada atasanku. Maaf." Berma tentu saja tidak takut dirinya akan diselidiki, sebab dia sudah mempersiapkan identitas palsu dari awal. "Nggak apa-apa kalau kamu merasa kesulitan, nggak usah dilaporkan juga, nggak masalah. Aku anggap saja kamu ini bos toko sembako. Hanya saja, Kak Yasir, bagaimana kamu mau membantuku? Apa kita masuk ke istana sama-sama? Aku pernah coba masuk ke sana 2 kali, sulit dan sekali." Mendengar ucapan Berma, Yasir berkata, "Nggak usah repot-repot begitu. Keluarga Juwanto pasti akan celaka. Suatu saat mereka pasti nggak akan bisa menahan ambisi mereka. Pada saat itu mereka pasti akan menghadapi Tuan Wira.
Kehebatan Tuan Wira bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Kalau mereka berani bertindak kasar, Tuan Wira bisa membunuh mereka dengan mudah. Pungkas Yasir dengan percaya diri. Bagaimanapun dia adalah salah satu dari segelintir orang yang paham betul dengan kemampuan Wira. Perlu diketahui, Wira bukan hanya cerdas, tetapi juga punya banyak senjata yang hebat. Semua anggota jaringan mata-mata di kerajaan Ahola memiliki sebuah senapan, namun mereka tidak akan menggunakan senjata itu jika tidak berada dalam keadaan mendesak. Bahkan Burma sendiri juga tidak tahu bahwa Yasir membawa senjata ini kemanapun. Begini ya. Baiklah, lagi pula sifat keluarga Juwanto memang seperti yang kamu bilang. Pinta Burma tanpa berkomentar lebih jauh. Saat ini, dia telah mendapatkan kepercayaan Yasir. Kepercayaan ini berbeda dengan beberapa hari sebelumnya. Ini adalah kepercayaan penuh kepada Burma. Burma yakin bahwa tidak lama lagi Yasir pasti akan mencari cara agar Burma bisa bergabung dengan jaringan mata-mata sesuai dugaannya. Kenyataannya memang seperti itu. Yasir memang berniat untuk membiarkan Burma bergabung. Apalagi suatu saat nanti, Burma pasti akan tahu jika mereka mendapatkan tugas lagi. Lebih baik Yasir memberitahunya dari sekarang agar Burma tidak khawatir. Lagi pula, Burma sangat hebat. Jika dia bisa bergabung dengan jaringan mata-mata, dia pasti bisa banyak membantu. Oleh karena itu Yasir merasa hal ini tidak akan merugikan mereka. Hanya saja, Yasir tidak tahu bahwa dia telah terjatuh dalam perangkap besar. Sejak dahulu kala pahlawan memang sulit untuk menolak wanita cantik. Di antara begitu banyak musuh, Burma adalah orang pertama yang benar-benar serius menyusun rencana untuk menjebak Yasir. Meski harus menghabiskan banyak upaya, kini kesuksesan sudah di depan mata. Tentu saja Biantara juga tidak tahu masalah ini, setelah mendapat kabar dari Yasir. Dia baru mengetahui semuanya mengenai Fatmi. Biantara mengerutkan alisnya dengan heran karena merasa Fatmi ini sedikit mencurigakan. Karena itulah dia mulai menyelidikinya, namun hasilnya malah tidak ada kejanggalan apapun. Bersambung.